Shalom, satu anugerah Tuhan bagi kita semua dan bagi saya khususnya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan dan terima kasih saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita, apa yang Tuhan taruh di hati saya, Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di muka bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Salah satu sebab orang mundur dari Tuhan, salah satu sebab iman kekristenan itu berguguran, salah satu sebab orang yang biasanya melayani Tuhan sekarang sudah tidak lagi, dan banyak hal ya yang membuat orang akhirnya saudara bahkan menjadi bukan Kristen lagi. Jawabannya itu sederhana saudara, salah satunya ketika doanya mereka berpikir tidak dijawab. Mereka akan berkata seperti ini, kok katanya Tuhannya hebat, kok Kristusnya luar biasa. Saya 45 tahun melayani Tuhan, and I have been there. Ya. Dan saya melihat kecenderungan orang seperti itu. Wah, dia pelayanan, dia hebat, dia melayani Tuhan, dia hebat, dia nyanyi, dia pimpin pujian, dia singers, bahkan dia menjadi gembala, dia menjadi pendeta, dia menjadi evangelis, dia menjadi pemimpin pujian singers, bahkan menjadi pemusik, bahkan orang yang mengelola atau soundman, segala sesuatu. Tapi lama nggak kelihatan, mundur teratur. Kenapa? Simple. Doanya nggak dijawab. Menurut dia. Dia lupa bahwa Tuhan itu penjawab doa. Halo? But not according to yours. Bukan menurut katamu atau kata saya. Tapi menurut kata dia gitu. Jawaban tidak pun itu doa, itu jawaban. Ketika Tuhan bilang nanti dulu, nah banyak orang yang nggak sabaran untuk itu. Nggak dapat jodoh, terus dia bilang mana jodoh Tuhan. Akhirnya begitu lihat yang liwat ternyatanya bukan Kristen, oh kayaknya ini jodohku. Padahal sih nggak demikian. Pekerjaan nggak dapat, akhirnya dapat pekerjaan yang tidak halal, terus dia bilang ini dia jawaban Tuhan. Ngapain juga gue ke gereja gitu. Lama gue berbakti, setia, taat, tapi aku nggak dapat apa-apa. I get nothing. Hari ini kita mau lihat justru apa sih di dalam doa yang efektif dan juga powerful itu. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan effective and powerful. Yakobus 5 ayat 16b, di situ dikatakan the prayer of the righteous man is an effective and powerful. Halo. Amin saudara. Jadi hari ini kalau saudara sedang dalam doa gitu ya. Saya mau katakan memang doa adalah nafas kita. Kenapa kita harus hentikan? Kenapa kita harus tidak percaya gitu? Dan orang yang berdiri di hadapan saudara ini hidup juga. Sampai hari ini juga melayani Tuhan. Karena doa saya langka tidak dijawab Tuhan. Halo. Kenapa langka? Saya bisa tunggu Tuhan dengan sabar. Enggak penting bagi saya doa saya dijawab ya sesuai dengan kehendak saya. Enggak penting bagi saya
doa saya dijawab tidak atau nanti dulu, karena saya tahu pasti jawabannya yang terbaik dari dia. Ya. Saya minta istri ini dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan pokoknya saya mau istri saya tuh takut akan Tuhan, itu dulu. Yang kedua, setia. Yang ketiga, taat sama Tuhan dan taat sama saya. Saya nggak terlalu penting wajah, walaupun yang diutamakan yang cantik. Gitu. Saya nggak terlalu penting body, tapi yang penting langsing. Jadi nggak pernah menyerah, dan itu sesuai dengan doa saya. Yang kedua, setia. Tapi memang nunggu yang begini cukup lama, nggak apa-apa. Pokoknya gue minta terus, saya minta aja terus sama Tuhan. Saya nggak pusing kapan, pokoknya saya minta aja sama Tuhan, dapat. Tanpa perlu ngancem-ngancem Tuhan, bos. Saya minta, ini ada istri saya yang sudah 32 tahun mendampingi saya. Saya kalau bohong ya pasti dia juga nggak setuju, marah. Paling susah kita khotbah di hadapan istri, di hadapan anak-anak, betul nggak? Iya dong, karena itu pelaku sejarah di depan kita. Dan nanti di hotel ngomong, nanya, pasti bilang, kok lo bohong? Saya nggak berani untuk bohong. Anda tanya saja sama dia, enak nggak dalam Tuhan? Pernah nggak doa saya nggak jawab? Nggak pernah. Karena saya tahu gitu, kalau saya mau berdoa saya kira-kira dulu, ini menyenangkan hati Tuhan kan? Tapi kalau rumah saya minta, Tuhan biar Engkau anugerahkan aku rumah 1 kamar, dikasih 1 kamar. Nggak lama Tuhan nggak muat nih tuh, gitu kan? Tuhan saya nggak bisa bilang, aduh lo mintanya kemarin begini, karena begono. Enggak. Saya bilang, boleh nggak 2 kamar karena anak saya lahir. Dia bilang oke. Karena selama itu baik buat kita, dia kasih. Jadi saya mengerti gitu, bahwa Tuhan itu adalah penjawab doa. But first of all, yang pertama, kalau Anda ingin melihat doamu dijawab, yang pertama, be righteous. Halo. Amin. Be righteous. Jadilah apa? Benar. Alkitab bilang doa orang yang benar. Jadi bukan doanya yang hebat, tapi orang yang berdoa itu yang hebat. Setuju nggak? Orang yang berdoa itu. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, dalam bahasa Inggris tidak ada terjemahan bila dengan yang yakin didoakan. Karena orang benar itu pasti yakin. Halo. Ya. Effective, powerful. Begitu dia berdoa, efektif, powerful. Dia mau minta apa saja, dan Tuhan tahu bahwa dia minta yang benar, orang benar pasti minta juga yang benar. Pasti efektif. Saya mau bagi kata benar itu dalam klasifikasi 3 hal. Yang pertama, orang benar itu pasti takut akan Tuhan. Coba baca sama-sama Mazmur 112 ayat 1-3. 1, 2, dan 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, blessed, diberkati. Terus, yang sangat suka kepada segala perintahnya, terus, anak cucunya akan perkasa di bumi, amin. Angkatan orang benar akan diberkati, terus, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau Anda tidak beribadah hari Minggu, bagaimana saya bisa klasifikasikan bahwa Anda takut akan Tuhan? Iya dong. Banyak orang di luar sana, khususnya di media sosial tuh, orang ngomong seenaknya gitu. Saya mau katakan buat Anda, Alkitab itu multitafsir. Anda boleh tafsirkan seperti apa juga jadi. Kan juga lagi rame tentang perpuluhan. Ya kan? Perpuluhan boleh kasih atau enggak, mesti kasih atau enggak, bisa kasih atau, aduh pusing. Kalau saya begini aja, yang tertulis aja udah. Soal terjemahannya seperti apa, udah, yang tertulis aja yang saya lakukan. Bagaimana Anda mau melakukan yang tidak tertulis, yang tertulis saja tidak dilakukan. Anda bisa bayangkan, raja di atas segala raja. Penguasa di atas segala penguasa. Bahkan dia tulis segitu. Terus mau dihilangkan. Ada orang bilang Taurat sudah dihapus. Wih,
Alkitab juga bilang bahwa dia bukan ingin menghapus Taurat Yesus, menggenapi. Dari lahir, terus umur 4 tahun, saya sudah dibawa ke gereja, sampai hari ini saya melayani Tuhan, saya tahu itu firman.